Perkenalkan, nama saya Nahda Eriza, NIM saya 05040322088. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari channel YouTube yang Bapak beri untuk bertujuan ulangan akhir semester usul fikih. Yang pertama, dalam menentukan status hukum mengenai penggunaan fasilitas-fasilitas berbayar seperti toilet atau pemandian umum lainnya, kita dapat menggunakan beberapa pendekatan dan metode ijtihad yang telah diajarkan dalam usul fikih. Berikut adalah penjelasan tentang penggunaan beberapa pendekatan tersebut. Yang pertama, qiyas atau disebut dengan analogi. Qiyas adalah metode penalaran di mana hukum dari suatu kasus yang tidak ada nasnya dapat ditarik melalui perjanjian dengan kasus yang ada nasnya. Dalam hal ini, kami dapat menerapkan qiyas dengan melihat hukum yang berlaku pada fasilitas umum lainnya yang memiliki karakteristik yang serupa. Misalnya, kita dapat menganggap toilet dan pemandian umum sebagai fasilitas umum yang memerlukan biaya operasional, dan oleh karena itu, penggunaan fasilitas tersebut dapat dianggap sebagai kegiatan yang sah secara hukum. Yang kedua, istihsan atau disebut dengan prevensi. Istilah adalah metode ijtihad yang mempertimbangkan keselamatan umum dan memilih pendapat yang dianggap paling baik dalam mencapai keselamatan tersebut. Dalam hal ini, penggunaan fasilitas berbahaya seperti toilet berbayar atau pemandian umum dapat dianggap sebagai istihan jika dianggap memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang lebih baik daripada alternatif lainnya. Hal ini dapat menjadikan alasan untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas tersebut. Yang ketiga, sya'du al-dariyah disebut juga dengan mencegah sebab. Saddu al-dariyah adalah pendekatan yang bertujuan untuk mencegah kemungkaran atau bahaya yang mungkin timbul dari suatu perbuatan. Dalam hal ini, penggunaan fasilitas berbayar seperti toilet atau pemandian umum dapat dianggap sebagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit atau kebersihan yang buruk. Dengan menggunakan fasilitas berbayar, Anda dapat memastikan bahwa fasilitas tersebut terjaga dengan baik dan tidak menimbulkan bahaya atau kemungkaran. Pendekatan-pendekatan di atas dapat digunakan untuk menentukan status penggunaan fasilitas berbayar seperti toilet atau pemandian umum. Namun, sangat penting untuk dicatat bahwa penanganan status hukum ini juga dapat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan pengaturan setempat yang berlaku. Oleh karena itu, selain menggunakan pendekatan di atas, penting juga untuk mempertimbangkan aspek-aspek tersebut dalam menentukan kasus hukum penggunaan fasilitas terbayar tersebut. Yang nomor 2, dalam kasus yang diceritakan, terdapat perselisihan antara Udin dan Joko yang memperebutkan Fatimah. Sebagai hakim, penyelesaian masalah ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad atau proses penarikan kesimpulan hukum berdasarkan pemahaman dan analisis terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode ijtihad. Yang pertama, mendengarkan kedua belah pihak. Hakim harus mendengarkan argumen dan penjelasan dari Udin dan Joko. Mengenai klien, mereka terhadap Fatimah, hakim perlu memahami posisi dan alasan-alasan masing-masing pihak dapat mempertahankan klien mereka. Yang kedua, memeriksa bukti-bukti. Hakim harus memeriksa bukti-bukti yang ada
yang ada atau berkaitan dengan pernikahan antara Udin dan Fatimah. Hal ini termasuk kesaksian dari orang-orang desa yang menyaksikan pernikahan tersebut meskipun tidak berdata di KUA. Selain itu, perlu diperiksa bukti-bukti terkait pernikahan antara Fatimah dan Joko. Itu pun yang tercatat di dalam KUA. Yang ketiga, konsultasi dengan ulama atau pakar hukum Islam. Hakim dapat berkontraksi dengan ulama atau para hukum Islam untuk memperoleh pandangan dan penjelasan mengenai prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan pernikahan nikah siri. Dan pengaruh dari faktor-faktor lain seperti adanya pernikahan yang tercatat di KUA. Yang keempat, analisis hukum. Hukum perlu melakukan analisis terhadap asas-asas hukum Islam yang relevan. Pernikahan dalam Islam diatur dengan ketentuan tertentu, dan hakim harus memastikan pemahaman yang benar mengenai hal tersebut. Prinsip-prinsip sebagai keabsahan pernikahan, prioritas pernikahan yang sah secara hukum, dan perlindungan hak-hak individu harus menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Yang kelima, melakukan kemaslahatan dan keadilan. Hakim juga perlu mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan dalam menyelesaikan masalah ini. Hal ini melibatkan atau mempertimbangkan kepentingan Fatimah dan anak-anak yang terlibat dalam kasus ini. Keputusan yang diambil harus mengutamakan kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Yang keenam, yaitu putusan hakim. Setelah melakukan ijtihad dan mempertimbangkan semua aspek yang relevan, hakim harus mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hakim dapat memutuskan apabila pernikahan antara Udin dan Fatimah itu sah atau tidak sah, dan menentukan kasus pernikahan antara Fatimah dan Joko berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan tersebut. Dalam kasus ini diperlukan penelitian yang lebih mendalam dan pertimbangan yang lebih rinci untuk mengambil keputusan. Pertanyaan yang ketiga, uraikan kenapa maslahah mukhoh masih disebut maslahah mukhoh padahal sudah mukhoh. Jelaskan beberapa contohnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu maslahah mulkhoh. Ialah maslahah yang berlawanan dengan ketentuan nas. Misalnya, menyatakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuan. Penyamanan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, yang mana seharusnya bagian laki-laki itu 2 kali bagian dari perempuan. Karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar mas kawin dan memberi nafkah. Lalu, maslahah mulkhoh ialah maslahah yang berlawanan dengan ketentuan nas. Misalnya, menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuannya.